Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat selalu. Baiklah, pada minggu ini Bu Jivita akan menjelaskan tentang dimensi dan pengukuran. Tolong didengarkan dan disimak videonya baik-baik ya. Dimensi. Apakah ada yang tahu dimensi itu apa? Dimensi adalah suatu lambang untuk besaran. Lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku anak-anak. Seperti ini. Dimensi besaran pokok memiliki dimensi yang sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Sedangkan dimensi besaran turunan disusun berdasarkan dimensi dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Fungsi dari dimensi. Yang pertama adalah untuk mengetahui suatu besaran turunan tersusun atas besaran pokok apa saja. Yang kedua, untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan besaran pokok dan dimensinya anak-anak. Kalian lihat besaran pokok kemarin ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, dan kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Lambang dari besaran pokok panjang adalah L kecil. Dimensinya adalah L besar dan kurung siku. Massa memiliki lambang M kecil, dimensinya M besar dan kurung siku. Waktu lambangnya T kecil, dimensinya T besar dan kurung siku. Suhu lambangnya T besar, dimensinya theta dan kurung siku. Kuat arus listrik lambangnya ada 2 anak-anak, I besar dan I kecil. Dimensinya I besar dan kurung siku. Intensitas cahaya lambangnya I besar. Dimensinya J kurung siku. Jumlah zat lambangnya N kecil, dimensinya N besar kurung siku. Di sini lambang panjang massa tadi adalah lambang dari rumus ya. Jika dibuat di rumus, panjang itu lambangnya tadi L kecil, massa M kecil. Sedangkan satuan kemarin, satuan standar internasional juga ada. Ya, meter, lambangnya dari meter, satuan meter M kecil, kilogram kg, dan seterusnya. Untuk dimensi dan besaran turunan hampir sama anak-anak. Tapi kita harus tahu besaran turunan itu terdiri dari besaran pokok apa saja. Contohnya volume. Di sini volume balok. Lambangnya V besar, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Di sini dimensinya L besar, pangkat 3 baru kurung siku. Kecepatan V kecil, rumusnya V sama dengan S per T. Jadi dimensinya adalah L besar dikali T besar pangkat minus 1. Lalu kurung siku. Percepatan juga gitu anak-anak. A kecil sama dengan V per T. Dimensinya L besar kali T besar minus 2 baru kurung siku. Gaya F sama dengan M kali A. Dimensinya M besar kali L besar kali T pangkat minus 2 kurung siku. Pengukuran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran.
Alat yang digunakan untuk mengukur disebut alat ukur. Masing-masing memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Hasil pengukuran dinyatakan dengan nilai pasti plus minus nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian dapat bersumber dari alat ukur, proses pengamatan lingkungan, dan berikut adalah alat ukur besaran pokok. Tolong disimak. Kesalahan pengukuran. Besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur. Hasil pengukurannya selalu memiliki derajat ketidakpastian. Kesalahan dibedakan menjadi dua, yakni kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan sistematis. Yang pertama adalah kesalahan kalibrasi, anak-anak. Kita belum mengukur sesuatu alat, tetapi kenapa angka alat tersebut tidak nol? Jadi anak-anak, jika alat ukur sudah digunakan sebelumnya, skala pada alat ukur tersebut tidak tepat pada posisi 0,0. Kalian lihat di sini ada gambar neraca. Neraca dengan skala 0,02 gram. Di sini kita harus mengkalibrasi. Kalibrasi adalah yaitu menggunakan alat ukur dengan skala 0,0. Jadi kita harus membuat alat ukur tersebut menjadi skala 0,0, anak-anak. Sehingga saat pengukuran dimulai, maka hasilnya akan akurat, anak-anak. Kesalahan paralaks atau kesalahan pengamatan. Kesalahan ini
terdapat pada pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat, anak-anak. Saat kita melakukan pengukuran, posisi mata harus tegak lurus dengan alat ukur, anak-anak. Tidak boleh miring ke kanan, miring ke kiri. Itu bisa mempengaruhi hasil dari pengukuran. Kesalahan yang ketiga yakni kesalahan pengguna atau human error, anak-anak. Jadi, saat manusia atau saat satu orang itu mengukur dengan satu alat ukur, dia tidak dapat membaca skala dengan benar. Jadi itu dinamakan dengan human error. Kesalahan seseorang dalam menggunakan alat ukur. Kesalahan acak. Istilah dalam pengukuran terdapat 3, yaitu ketelitian, kepekaan, dan ketepatan atau akurasi. Baiklah, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.